Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi, Ibu Dr. Evi Rofiati SSI MPD, dan teman-temanku sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang archaea. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzan Nadim selaku pemateri 1 dan rekan saya Suci Susilawati selaku pemateri 2. Ya, di sini ada pengertian archaea secara singkat. Archaea merupakan kelompok mikroorganisme yang beragam secara morfologi dan fisiologi, termasuk organisme prokariotik. Itu tidak memiliki membran inti sel. Bentuk selnya dapat berupa bulat, batang, spiral, berlobus, berbentuk plat, tidak beraturan atau pleomorfik. Dapat hidup sebagai sel tunggal, agregat, atau filamen. Berkembang biak melalui pembelahan binar, pertunasan, fragmentasi atau mekanisme lain. Dapat bersifat aerob, anaerob, fakultatif, atau anaerob sejati. Jadi, archaea merupakan kelompok mikroorganisme prokariotik yang termasuk dalam salah satu 3 domain kehidupan, yaitu archaea, bakteria, dan eukaria. Archaea pertama kali diidentifikasi sebagai kelompok yang berbeda oleh Carl Woese pada tahun 1977 melalui analisis RNA ribosom. Banyak archaea hidup pada lingkungan ekstrim, seperti suhu tinggi, pH zat asam, atau kadar garam tinggi, sehingga sering disebut sebagai organisme ekstremofil. Selanjutnya ada karakteristik umum archaea. Yang pertama, struktur sel. Archaea termasuk organisme prokariotik, yaitu tidak memiliki inti sel sejati atau nukleus. Materi genetiknya berupa DNA yang berada di daerah nukleoid di dalam sitoplasma. Selain itu, sel archaea juga tidak memiliki organel bermembran seperti mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma maupun badan Golgi. Walaupun demikian, archaea tetap memiliki membran sel, sitoplasma, ribosom, dan DNA yang berfungsi dalam proses metabolisme dan sintesis protein. Ukuran sel archaea umumnya sangat kecil, sekitar 0,1 sampai 15 mikrometer, sehingga hanya dapat diamati dengan mikroskop. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel archaea memiliki struktur yang berbeda dengan bakteri. Pada bakteri, dinding sel tersusun oleh peptidoglikan, sedangkan pada archaea tidak mengandung peptidoglikan. Sebagai gantinya, dinding sel archaea dapat tersusun dari protein atau glikoprotein, polisakarida, dan pseudopeptidoglikan. Struktur ini membantu melindungi sel dari tekanan lingkungan serta menjaga bentuk sel. Komposisi dinding sel tersebut juga berperan dalam ketahanan archaea terhadap kondisi yang ekstrim. Yang ketiga, membran sel. Membran sel archaea memiliki struktur kimia yang unik dan berbeda dari bakteri maupun eukariot. Ciri khas membran archaea itu lipid membrannya memiliki ikatan eter. Rantai hidrokarbonnya berupa isoprenoid bercabang. Pada beberapa archaea, lipid dapat membentuk lapisan tunggal atau monolayer yang sangat stabil. Struktur tersebut membuat membran archaea lebih stabil dan tahan terhadap suhu yang tinggi. Yang keempat, pewarnaan gram. Dalam uji pewarnaan gram, beberapa archaea dapat menunjukkan hasil gram positif atau gram negatif. Namun hasil ini tidak sepenuhnya mencerminkan struktur dinding selnya, karena archaea tidak memiliki peptidoglikan seperti bakteri. Oleh karena itu, klasifikasi archaea tidak didasarkan pada pewarnaan gram, melainkan pada analisis molekuler dan genetik. Yang kelima, bentuk sel. Archaea memiliki banyak bentuk yang sangat beragam dibandingkan bakteri. Antara lain yaitu ada kokus atau berbentuk bulat, basil atau berbentuk batang, spiral atau melengkung, dan berbentuk lobus dan berbentuk plat, serta berbentuk pleomorfik. Bentuknya tidak tetap atau dapat berubah. Keanekaragaman bentuk ini merupakan salah satu ciri khas archaea dan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Yang keenam, ada cara hidup. Archaea dapat hidup dalam berbagai bentuk organisasi sel, yaitu ada sel tunggal atau uniselular, agregat itu kelompok sel yang berkumpul, dan filamen itu sel-sel yang tersusun memanjang seperti benang. Sebagian besar archaea hidup di lingkungan ekstrim, misalnya di sumber air panas, danau garam, atau lingkungan zat asam. Namun beberapa archaea juga ditemukan di tanah, di laut, bahkan dalam tubuh makhluk hidup seperti di sistem pencernaan manusia dan hewan. Yang ketujuh, reproduksi. Archaea berkembang biak secara aseksual. Beberapa cara reproduksi umum terjadi yaitu pembelahan binar atau satu sel membelah menjadi 2 sel baru. Pertunasan atau budding, sel baru tumbuh dari tonjolan pada sel induk. Fragmentasi, bagian sel terpisah dan berkembang menjadi individu baru. Berbeda dengan eukariot, hingga saat ini tidak ditemukan reproduksi seksual pada archaea. Kedelapan, metabolisme oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigen, archaea memiliki beberapa tipe metabolisme, yaitu ada aerob, membutuhkan oksigen untuk respirasi, ada anaerob fakultatif, dapat hidup dengan oksigen atau tanpa oksigen, dan juga ada anaerob obligat, hanya dapat hidup tanpa oksigen. Beberapa archaea memiliki metabolisme yang sangat unik, misalnya metanogen, yaitu archaea menghasilkan gas metana C4 sebagai hasil metabolisme dalam kondisi anaerob. Selanjutnya ada materi tentang taksonomi archaea menurut Bergey's Manual. Menurut Bergey's Manual, taksonomi archaea terbagi menjadi 2, yaitu filum Crenarchaeota dan juga filum Euryarchaeota. Yang pertama ada filum Crenarchaeota, merupakan salah satu kelompok utama dalam domain archaea. Sebagian besar anggotanya hidup di lingkungan ekstrim, terutama pada suhu sangat tinggi. Kelompok ini sering ditemukan di habitat yang berkaitan dengan aktivitas geotermal dan vulkanik. Organisme dalam film ini memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik terhadap lingkungan yang panas, asam, dan kaya mineral. Ciri-ciri utamanya yaitu umumnya bersifat termofil, hidup pada suhu tinggi sekitar 70 sampai 100 derajat Celcius, atau termoacidofil, hidup pada suhu tinggi dan pH zat asam. Banyak spesies menggunakan senyawa sulfur sebagai bagian dari proses metabolisme energi, misalnya dengan oksidasi atau mereduksi sulfur.
memiliki enzim yang tahan terhadap suhu tinggi, sehingga metabolisme sel tetap dapat berlangsung dalam kondisi ekstrim. Struktur membran selnya sangat stabil, sehingga tidak mudah rusak pada suhu tinggi. Habitat archaea dari film ini biasanya mata air panas di daerah geotermal, ventilasi hidrotermal di dasar laut, lingkungan vulkanik yang mengandung gas sulfur dan suhu tinggi. Contoh genusnya itu ada Sulfolobus, Thermoproteus, dan Pyrodictyum. Jadi intinya, film Crenarchaeota dikenal sebagai kelompok pecinta panas. Selanjutnya ada film Euarchaeota, merupakan salah satu kelompok terbesar dalam domain archaea yang memiliki keragaman metabolisme sangat luas. Anggota film ini dapat hidup pada berbagai kondisi lingkungan, mulai dari lingkungan anaerob sangat asin hingga bersuhu tinggi. Karena kemampuannya metabolisme yang beragam, Euarchaeota memiliki peran penting dalam berbagai proses biokimia, terutama dalam siklus karbon dan sulfur. Kelompok ini meliputi metanogen, halobacteria, thermoplasma, dan archaea reduksi sulfat. Contoh genusnya Methanobacterium, Halobacterium, dan Thermoplasma. Selanjutnya akan disampaikan oleh Suci Susilawati. Yang selanjutnya yaitu ada kelompok utama archaea. Yang pertama archaea thermophil, acidofil, dan bergantung pada sulfur. Kelompok archaea ini hidup di tempat yang sangat panas dan bersifat asam. Mereka dapat bertahan pada suhu yang sangat tinggi, bahkan sampai sekitar 70-100 derajat Celcius. Dalam proses hidupnya, archaea ini memanfaatkan sulfur sebagai bagian dari metabolisme untuk mendapatkan energi. Biasanya organisme ini ditemukan di mata air panas, kawah gunung berapi, dan ventilasi hidrometal di laut. Salah satu contohnya adalah Sulfolobus. Yang selanjutnya yaitu metanogen, di mana metanogen adalah archaea yang dapat menghasilkan gas metana sebagai hasil dari proses metabolisme. Organisme ini hidup di lingkungan tanpa oksigen, yaitu anaerob. Untuk menghasilkan energi, metanogen menggunakan karbon dioksida dan hidrogen. Metanogen banyak ditemukan di rawa-rawa, sedimen laut, saluran pencernaan hewan, ruminansia seperti sapi, serta instalasi pengolahan limbah. Contohnya yaitu Methanobacterium dan Methanococcus. Yang ketiga ada halobacteria, di mana halobacteria ini merupakan archaea yang hidup di lingkungan dengan kadar garam sangat tinggi. Organisme ini membutuhkan konsentrasi garam yang tinggi agar bertahan hidup. Halobacteria ini memiliki pigmen khusus yang disebut Bacterior rhodopsin yang berfungsi menangkap energi dari cahaya. Habitatnya biasanya berada di danau garam, tanpa garam, dan laut mati. Contoh dari kelompok ini adalah Halobacterium. Yang keempat ada Thermoplasma, di mana Thermoplasma adalah jenis archaea yang hidup pada lingkungan sangat asam dan bersuhu tinggi. Keunikan kelompok ini adalah tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuknya lebih fleksibel dibandingkan archaea lain. Biasanya Thermoplasma ditemukan di daerah vulkanik dan tambang batu bara. Contohnya adalah Thermoplasma Acidophilum. Yang kelima ada archaea metabolisme sulfur yang sangat reaktif. Kelompok archaea ini hidup pada suhu yang sangat tinggi dan menggunakan sulfur elemental sebagai sumber energi dalam metabolisme. Mereka biasanya hidup di lingkungan ekstrim seperti ventilasi hidrotermal di dasar laut dan mata air yang panas. Salah satu contohnya adalah Pyrolobus humari. Yang keenam ada archaea reduksi sulfat. Kelompok ini hidup di lingkungan tanpa oksigen dan melakukan proses reduksi sulfat menjadi sulfida untuk memperoleh energi. Archaea ini biasanya ditemukan di sedimen laut atau lingkungan anaerob lainnya. Peran penting kelompok ini adalah membantu proses siklus sulfur di alam sehingga unsur sulfur dapat terus berputar dalam ekosistem. Yang selanjutnya itu ada manfaat archaea bagi manusia. Yang pertama ada bioteknologi, di mana archaea ini menghasilkan enzim yang tahan terhadap suhu tinggi dan kondisi ekstrim. Enzim ini dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti PCR, dalam teknik biologi molekuler, serta digunakan dalam industri pangan dan deterjen karena lebih stabil dibandingkan enzim biasanya. Yang kedua yaitu ada energi terbarukan, di mana beberapa archaea seperti metanogen mampu menghasilkan gas metana dari bahan organik pada kondisi tanpa oksigen. Proses ini dimanfaatkan untuk produksi biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Yang ketiga yaitu ada bioremediasi. Archaea dapat membantu menguraikan limbah dan polutan lingkungan, terutama pada kondisi ekstrim seperti lingkungan dengan kadar garam tinggi, suhu tinggi, atau tanpa oksigen, sehingga membantu proses pembersihan lingkungan. Jadi kesimpulannya, archaea merupakan mikroorganisme prokaryotik yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dari bakteri. Berdasarkan Bayes Manual, archaea secara umum dibagi menjadi dua filum utama, yaitu Crenarchaeota dan Euarchaeota. Kelompok ini mencakup berbagai jenis organisme seperti metanogen, halobacteria, thermoplasma, serta archaea thermophil yang metabolisme sulfur. Archaea memiliki kemampuan adaptasi luar biasa terhadap lingkungan ekstrim dan memainkan peranan penting dalam berbagai siklus geokimia di bumi, serta memiliki potensi besar dalam bidang teknologi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang-kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.